Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan kita nikmat dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Suwarni dari kelas C dengan NIM 2206005500032. Saya salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua topik materi. Yang pertama, kelompok sosial. Kedua, perilaku kolektif dan gerakan sosial. Baik, yang pertama, kelompok sosial. Kalian tahu nggak sih, manusia itu memiliki naluri, membutuhkan manusia lainnya. Untuk apa ya? Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, dinyatakan pada masyarakat itu berbeda-beda dan tidak semua himpunan atau kumpulan orang-orang seperti penumpang kereta api atau orang-orang yang sedang berpergian di pasar bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Adapun pengertian kelompok sosial menurut Soeharjono Swekanto, ia mengatakan bahwa kelompok sosial itu merupakan kesatuan yang hidup bersama, berhubungan secara timbal balik dan saling memengaruhi. Dan adapun menurut Robert Camerton, ia mengatakan bahwa kelompok sosial ini merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah, berdasarkan pendapat para sosiolog tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial ini merupakan pertama, kesatuan manusia secara nyata, teratur dan tepat. Kedua, memiliki kesadaran untuk berkelompok. Dan yang terakhir, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Nah, jadi ciri-ciri dan syarat kelompok sosial menurut Robert Camerton, ia menyebutkan ada 3 karakteristik suatu kelompok. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan sebagai anggota kelompok. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, adapun ciri-ciri kelompok sosial menurut Soeharjono Swekanto, yang pertama merupakan kesatuan yang nyata dapat dibedakan. Kedua, memiliki struktur sosial dan pembagian tugas antar anggotanya. Ketiga, setiap anggota kelompok sosialnya saling berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan sistem, nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Keempat, memiliki kepentingan bersama dan norma yang tegas sebagai pedoman bertingkah. Kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Yang terakhir ini, setiap anggotanya mempunyai motif yang sama. Teman-teman, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka dalam pembentukan kelompok sosial itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok harus saling memiliki hubungan timbal balik. Kedua, setiap kelompok harus memiliki kesadaran akan dirinya pada kelompok sosialnya. Ketiga, setiap kelompok harus memiliki suatu faktor yang dimiliki bersama agar hubungan di antara anggota bertambah erat dan kuat. Kelompok sosial perlu memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang khas sehingga beda dengan kelompok sosial lainnya. Dan yang terakhir, kelompok sosial itu memiliki suatu sistem dan mampu berproses secara terus-menerus. Nah, teman-teman, selanjutnya di dalam suatu kelompok sosial pasti terdapat interaksi dan kontak sosial. Interaksi dan kontak sosial ini terjadi baik itu antar individu maupun antar kelompok sosial, didasari oleh adanya kepentingan bersama, yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Bisa saja setiap kebutuhan hidup diupayakan secara individual tetapi hasilnya kurang produktif. Itulah sebabnya manusia akan berupaya membentuk suatu kelompok sosial. Kelompok
kelompok sosial yang ada di masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya. Dengan sendirinya ada beberapa faktor yang mendasari faktor tersebut. Di antaranya, pertama, adanya faktor keturunan. Kedua, faktor daerah asal. Ketiga, faktor geografis. Keempat, faktor kepentingan. Kelima, keagamaan. Dan yang terakhir, ideologi kenegaraan. Pertama, faktor keturunan. Di mana di sini dilihat adanya keturunan yang sama merupakan tali persaudaraan yang erat dan persatuan kelompok sosial yang sangat erat, lebih-lebih apabila mereka berada di daerah atau di negeri lain. Identitas kelompok sosial yang semakin nampak atau terlihat di solidaritasnya, kelompok sosial akan semakin bertambah kokoh. Kesetiakawanan sosialnya pun akan bertambah besar. Contohnya, kelompok-kelompok etnis yang berada di kota-kota besar yang berada di Indonesia seperti kelompok etnis keturunan Arab dan Tionghoa di Indonesia. Kedua tadi ada faktor daerah asal. Nah, di mana faktor daerah asal ini kerap sekali kaitannya dengan para perantau yang berada di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Medan. Kelompok perantau ini banyak memiliki identitas kesuku bangsaan, seperti budaya yang sama, yang sama istiadat, yang sama dengan rasa senasib, penanggungan yang sama. Mula-mula mereka membentuk kelompok yang kecil seperti kelompok arisan, kelompok pedagang, dan kemudian ditambah dengan faktor primordial dan etnosentrisme. Akhirnya mereka membentuk kelompok sosial yang nyata. Contohnya adanya ikatan mahasiswa barat, keluarga besar Minangkabau, dan lain sebagainya. Di luar kelompok perantau akhir-akhir ini muncul kelompok-kelompok sosial yang justru berasal dari penduduk asli masyarakat setempat tengah gagap gempitanya masyarakat majemuk atau multikultural dan dapat di kota-kota besar munculnya kelompok-kelompok sosial yang merasa khawatir terpinggirkan. Contohnya itu kelompok-kelompok sosial Betawi kalau yang ada di Jakarta. Nah, selanjutnya ada faktor geografis, di mana di sini faktor geografis itu terlihat dari lingkungan alam, terutama yang daerahnya yang relatif terbatas menyebabkan terjadinya kontak dan komunikasi sosial yang sama di antara anggota masyarakatnya. Kontak dan komunikasi itu terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup di bidang ekonomi. Oleh sebab itu muncullah kelompok nelayan di daerah pantai, kelompok petani di daerah pedalaman, kelompok peternak di daerah savana. Nah, selanjutnya faktor kepentingan. Gimana faktor kepentingan ini tidak terbatas bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti di bidang kesehatan, hukum, kesenian, olahraga, pariwisata, dan politik. Nah, selanjutnya faktor keagamaan, di mana sistem emosi keagamaan merupakan perekat terbentuknya kelompok sosial di kalangan umat beragama tertentu. Faktor ini tidak hanya mengikat kelompok-kelompok sosial di wilayah tertentu, tetapi mengikat kelompok sosial di wilayah tertentu, tapi juga merambat lintas negara, bahkan lintas dunia. Di Indonesia sebagai negara yang religius, kelompok sosial keagamaan tumbuh besar. Masing-masing umat membentuk kelompok sosialnya tanpa terjadi singgungan atau gesekan yang serius. Masing-masing umat membentuk organisasi keagamaannya sebagai wadah kegiatan keagamaan mereka, dan setiap organisasi keagamaan ini terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang lebih kecil sebagai sub-organisasi atau sub-sektor keagamaan. Nah, yang terakhir yaitu faktor kenegaraan. Di Indonesia, di negara demokrasi ini, seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia
Sekarang ideologi kenegaraan dilakukan melalui partai-partai politik. Partai politik ini merupakan salah satu bentuk kelompok sosial sebagai sarana warga negara yang menyalurkan aspirasi ideologi kenegaraannya. Nah, setelah reformasi berlangsung menjelang akhir abad ke-20, para elit politik ini membentuk partai politik. Jadi topik yang kedua itu perilaku kolektif dan gerakan sosial. Pertama-tama saya akan membahas tentang perilaku kolektif. Apa sih perilaku kolektif itu? Menurut Bruce Cohen 1992, perilaku kolektif adalah jenis perilaku yang relatif tidak tersusun, bersifat spontan, emosional, dan tidak terduga. Perilaku ini juga terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional tidak lagi memadai. Individu-individu yang terlibat dalam perilaku kolektif tangkap terhadap rangsangan tertentu yang mungkin akan datang dari orang yang lain atau peristiwa khusus. Apa aja sih ciri-ciri perilaku kolektif? Yaitu yang pertama, perilaku kolektif yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Kedua, perilaku kolektif yang bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Ketiga, perilaku yang tidak bersifat rutin. Dan yang terakhir, perilaku yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Perilaku kolektif juga memiliki berbagai macam. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan ini mempunyai beberapa bentuk yang ada dalam masyarakat, yaitu casual crowd. Casual crowd adalah sekelompok orang yang berada di pinggir jalanan yang tidak memiliki maksud apa-apa. Conventional crowd adalah audiens yang sedang mendengarkan ceramah. Expressive crowd adalah sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sesekali melantunkan lagu. Dan acting crowd adalah sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. Adapun macam-macam perilaku kolektif. Yang kedua yaitu kerumunan yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dan tindakan demokratis. Umumnya mereka melakukan tindakan melawan tekanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Bila mood ini dalam skala besar maka terbentuknya menjadi kerusuhan. Ketiga, panik. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Biasanya berhubungan dengan kejadian bencana atau dengan disaster. Tindakan reaksi massa ini cenderung terjadi pada awal suatu kejadian dan hal ini tidak terjadi ketika mereka mulai tenang dan lebih parah dari kejadian panik ini adalah histeria massa. Pada histeria massa ini terjadi kecemasan yang berlebihan dalam masyarakat, misalnya munculnya isu tsunami dan banjir. Keempat, opini publik adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai suatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan atau perspektif. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contohnya adalah adanya perbedaan pandangan antar masyarakat tentang hukum mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu dan sebagainya. Propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik, biasanya
diberikan oleh sekelompok orang, organisasi atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini, kadangkala juga berupa pertemuan kelompok penampilan dari publik figur, kadangkala menjadi senjata yang ampuh untuk melakukan propaganda ini. Apa saja sih faktor penentu perilaku kolektif? Nah, pertama yaitu situasi yang menyangkut tidaknya pengaturan dalam instansi tertentu. Kedua, ketegangan struktural adalah adanya perbedaan atau kesenjangan di suatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok ketidakpahaman. Ketiga, menyebabkan suatu kepercayaan umum, berkembangnya isu-isu yang dapat menyinggung kelompok lain. Lalu faktor yang mendahului yakni faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan yang dikandung masyarakat. Lalu mobilitas perilaku oleh pemimpin untuk bertindak berlaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dimobilisasikan oleh pemimpinnya. Nah, selanjutnya pembahasan tentang gerakan sosial. Apa sih gerakan sosial itu? Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif, tetapi berbeda dengan perilaku kolektif pada umumnya. Gerakan sosial ditandai oleh adanya tujuan jangka panjang, yaitu mengubah atau mempertahankan keadaan tertentu atau institusi yang ada di dalam masyarakat, seperti halnya gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1966 yang dilancarkan hampir setiap hari, bertujuan mengubah kebijakan ekonomi pemerintahan atau pembubaran kabinet, penurunan harga, dan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Gerakan sosial terbagi menjadi 4 tipe berdasarkan tipe perubahan dan besarnya perubahan yang dikehendaki, yaitu pertama, alternatif movement merupakan gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perorangan seperti kampanye agar tidak merokok, hubungan seksual, dan lain sebagainya. Kedua, redentif movement merupakan gerakan untuk merubah pada perilaku perorangan, khususnya pada bidang agama, seperti gerakan untuk tobat dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Ketiga, reformatif movement yang merupakan gerakan untuk merubah masyarakat dalam bidang tertentu, seperti gerakan kaum homoseksual untuk memperoleh pengakuan terhadap gaya hidup mereka, atau gerakan gender, dan yang terakhir merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan, seperti gerakan kaum komunis untuk menciptakan kaum atau masyarakat komunis. Itulah tadi 2 topik materi yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.